Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-35. Mari kita baca bersama-sama. Berbagai nasihat, hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing, dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut penipu, yang mengedipkan matanya, yang memberi isyarat dengan kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sekonyong-konyong ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi dirinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang persinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Ketika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Ketika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Ketika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau dari perempuan jahat, dari kelicikan lidah perempuan binal. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang pelacur, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api di pangkuannya dan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dan tidak hangus kakinya? Demikianlah juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar. Kalaupun tertangkap, ia harus membayar 7 kali lipat
seluruh isi rumahnya harus diserahkan. Namun, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, aibnya tidak terhapuskan. Karena cemburu membuat geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan apapun, dan ia akan tetap bersikeras betapapun banyaknya pemberian. C.S. Lewis, seorang penulis Kristen terkenal, menjuluki keangkuhan sebagai dosa yang paling berbahaya. Karena sewaktu kita terjatuh ke dalamnya, kita tidak menyadarinya. Keangkuhan bisa berbentuk tindak penghinaan terhadap orang, namun keangkuhan dapat pula berwujud kekerasan hati untuk mengakui kesalahan. Keangkuhan adalah satu-satunya dosa yang dapat menutup mata kita untuk melihat dosa lain dalam hidup kita. Keangkuhan merupakan dosa yang menghalangi kita meminta pengampunan atas dosa lainnya. Lidah yang berdusta dan saksi dusta yang menyemburkan kebohongan adalah dosa kebohongan yang biasanya kita lakukan dengan cara membengkokkan atau menutupi kebenaran demi keuntungan pribadi. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah adalah dosa kekejaman. Kekejaman umumnya berawal dari hilangnya rasa keadilan serta rasa belas kasihan, dan berakhir dengan tindak kekejaman. Hati yang membuat rencana jahat dan kaki yang segera lari menuju kejahatan adalah dosa kejahatan. Dosa ini biasanya berakar dari banyaknya keinginan dan sedikitnya kendali atas keinginan-keinginan itu. Akibatnya, muncullah berbagai tindakan untuk mewujudkan hasrat tanpa mempedulikan kehendak Tuhan. Menimbulkan pertengkaran di antara saudara adalah dosa kemarahan. Begitu marahnya kita, sehingga tidak senang melihat orang hidup dalam kerukunan. Kemarahan itu akhirnya kita lampiaskan dengan cara menciptakan pertentangan di antara kita. Orang yang mempunyai masalah dengan dosa kemarahan akan senantiasa mencari-cari bahan atau alasan untuk marah. Orang ini tidak bisa hidup berlama-lama tanpa pertengkaran. Mari selidiki hati kita. Minta Allah untuk mengendalikan hati kita, mengenal hati kita, dan bahkan menguji hati kita, agar pikiran-pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini kami bersama-sama boleh bangun dari istirahat kami, menikmati udara yang sejuk, menikmati kebersamaan dengan keluarga kami, dan mempersiapkan diri kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang kuliah, kami yang melakukan kegiatan lainnya, kami mohon Tuhan yang menuntun dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Kami bersyukur untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Pagi ini kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan yang terbaring sakit, baik di gereja GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya. Tuhan kiranya memberkati, memulihkan mereka, memberikan mereka kesehatan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah hari ini kami berjalan dalam terang-Mu, kami senantiasa menjadi murid yang menghormati Tuhan dalam setiap gerak langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.